Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat eh, mempresentasikan hasil mini riset kita. Selamat beriringan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah memberi syafaatnya kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu dan yang sama-sama kita hormati teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3 dengan saya Aci Kaila dengan NIM 2203549, Aisyah Fadila Rizky Siregar dengan NIM 2203551, Afika dengan NIM 2203550, Yunita dengan NIM 2203547, Wulan Aini Putri dengan NIM 2203546. Baiklah, di sini presentasi kami yang berjudul pengaruh pencemaran udara pada makhluk hidup termasuk pada jangkrik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan Aini Putri. Kepada Wulan, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan rumusan masalah dari presentasi kita pada hari ini, yaitu pertama, apa pengaruh pencemaran udara pada makhluk hidup yang terutama pada jangkrik? Yang kedua, berapa lama ketahanan hidup jangkrik setelah berkena pencemaran udara? Yang ketiga, bagaimana kaitan pencemaran udara dengan global warming? Yang keempat, apa peranan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan? Yang kelima, upaya apa yang menanggulangi pencemaran udara? Terus tujuan dari mini riset kita ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pencemaran udara pada makhluk hidup terutama pada jangkrik. Yang kedua, dapat mengetahui ketahanan hidup pada jangkrik. Oke, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Afika. Kepada Afika, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertama, saya akan menyampaikan mengenai penelitian terdahulu. Sebagai bahan referensi yang akan dijadikan peneliti sebagai acuan dalam proses hipotesis, berikut ini penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu Abidin pada tahun 2019 menyatakan masalah pencemaran udara pada era teknologi pada masa ini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini dengan semakin banyaknya zat-zat polutan yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari. Banyaknya pabrik-pabrik industri, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor yang setiap harinya selalu menghasilkan polutan, serta kebakaran hutan yang mencemari udara bersih. Hal ini menjadi sumber masalah bagi kelangsungan makhluk hidup di muka bumi ini. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pencemaran udara akan berdampak pada makhluk hidup. Untuk hipotesisnya, pada makhluk hidup diperlukan yang namanya udara. Pada zaman sekarang ini, banyaknya terjadi pencemaran udara tanpa disadari, seperti pencemaran udara dengan asap kendaraan, asap sampah dedaunan kering, asap sampah plastik, dan asap rokok. Udara menjadi pokok utama dalam mempertahankan hidup bagi seluruh makhluk hidup termasuk jangkrik. Jangkrik yang hidup di udara yang sudah tercemari, maka ketahanan hidupnya singkat. Rata-rata hanya bertahan hingga 3-5 hari saja. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Afika. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Yunita. Kepada Yunita, kami persilahkan. Moderator, selanjutnya itu prosedur pelaksanaan. Di sini pertama kita menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kemudian kita bagi tersebut menjadi 3 ruang atau jadi 3 sekat dengan memberi
bersihkan sekat menggunakan plastik mika yang sudah dilubangi. Kemudian, masukkan satu jangkrik pada masing-masing ruang dan memberikan perlakuan yang berbeda pada masing-masing toples. Menutup toples dengan plastik yang sudah dilubangi menggunakan lidi, lalu melakukan pengamatan selama seminggu, kurang lebih 1 minggu. Baiklah, hasil dari pengamatan kami yaitu pada toples pertama, yaitu yang diberi perlakuan asap obat nyamuk. Pada ruang pertama, jangkriknya bertahan selama 3 hari, kemudian yang ruang kedua, jangkriknya bertahan selama 5 hari, dan pada ruang ketiga, jangkriknya bertahan selama 4 hari. Rata-rata hidupnya yaitu selama 4 hari. Kemudian toples 2 diberikan perlakuan asap pembakaran plastik. Pada ruang pertama, hidup selama 7 hari, kemudian yang pada jangkrik kedua hidup selama 5 hari, dan jangkrik ketiga hidup selama 4 hari. Toples ketiga yaitu diberi perlakuan asap sampah daun salam. Jangkrik pertama ketahanan hidupnya selama 5 hari, dan jangkrik kedua hidupnya selama 6 hari, dan jangkrik ketiga hidup selama 3 hari. Atau 4,5 hari. Kemudian toples 4 hidup selama 4 hari, jangkrik kedua hidup selama 7 hari, dan rata-rata hidupnya yaitu 5 sampai 5,5 hari. Kemudian untuk toples kelima yaitu diberi perlakuan asap rokok. Jangkrik pertama hidup selama 3 hari, jangkrik kedua hidup selama 5 hari, dan jangkrik ketiga hidup selama 7 hari. Rata-ratanya 5 hari. Untuk totalnya menjadi 4,8 hari. Berikut diagram pengamatannya. Dilihat bahwa yang berwarna biru merupakan asap obat nyamuk, yang berwarna oranye asap sampah plastik, berwarna abu-abu asap sampah dan daun kering, dan yang warna kuning tanpa perlakuan, dan biru muda asap rokok. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Yunita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek kami, yaitu pada proyek yang kami lakukan, yaitu pengamatan pengaruh pencemaran udara terhadap makhluk hidup. Kami melakukan pengamatan terhadap jangkrik yang diberikan beberapa perlakuan berupa pemberian asap dalam pengamatan ini. Pemberian makanan tetap dilakukan karena yang kami amati adalah tentang udara yang diterima oleh jangkrik. Pada pengamatan jangkrik yang diberikan perlakuan asap obat nyamuk, dapat terlihat saat diberikan perlakuan ini, hari pertama jangkrik bergerak agresif dan berusaha menghindari asap. Hal yang sama terjadi pada setiap jangkrik. Namun saat perlakuan ketiga dilakukan pada hari ketiga, jangkrik tidak bergerak agresif lagi dan hanya diam, tidak berusaha menghindari asap. Dan setelah 5 hari, didapatkan hasil yang yaitu jangkrik 1 mati pada hari ketiga, jangkrik 2 mati pada hari kelima, jangkrik ketiga mati pada hari keempat. Pengamatan kedua yaitu diberikan perlakuan asap sampah. Pada saat pemberian perlakuan, jangkrik terlihat gelisah dengan menggigit antena. Bagian kakinya mengusap bagian kepalanya. Kemudian terdapat pula jangkrik yang berganti kulit dan tumbuh sayap pada jangkrik 1. Dari pengamatan, jangkrik 3 lebih dulu mati pada hari keempat. Kemudian jangkrik 2 mati pada hari kelima, dan terakhir jangkrik 1 pada hari ketujuh. Sebelum mengalami kematian, jangkrik sudah lemas dan tidak aktif lagi dibandingkan sebelum perlakuan dan pemberian perlakuan rentang waktu 3-5 hari. Maka dapat dikatakan bahwa jangkrik dapat bertahan dengan asap sampah plastik dan dengan rentang waktu di bawah 1 minggu, dengan tetap memberikan makanan dan pemberian sirkulasi udara yang tidak terlalu terisolasi. Perlakuan ketiga yaitu pemberian asap sampah daun kering. Perlakuan ini dilakukan dengan cara yang sama seperti perlakuan asap sampah plastik. Setelah dilakukan
perlakuan selama beberapa hari, didapat hasil yaitu jangkrik 1 mati pada hari ke-5, jangkrik 2 mati pada hari ke-6, dan jangkrik 3 mati pada hari ke-3. Rata-rata jangkrik yang diberi perlakuan asap sampah daun kering ini bertahan hidup selama 5 hari. Kemudian pada pengamatan keempat, yaitu mengamati jangkrik tanpa diberikan perlakuan. Pada pengamatan jangkrik yang tidak diberikan perlakuan, terlihat jangkrik bergerak aktif seperti jangkrik pada umumnya. Makanan serta sirkulasi udara tetap diberikan kepada jangkrik yang diamati. Makanannya berupa dedaunan. Padahal pengamatan jangkrik 1 mati pada hari ke-4, kemudian disusul jangkrik 3 mati pada hari ke-6, dan terakhir yaitu pada jangkrik 2 yang mati pada hari ke-7. Didapatkan hasil bahwa jangkrik rata-rata dapat bertahan hidup selama 6 hari. Yang kelima yaitu pengamatan dengan perlakuan asap rokok. Setelah memberi perlakuan, pada hari pertama semua jangkrik masih hidup seperti biasa. Setelah hari kedua, jangkrik 2 dan 3 anggota tubuhnya sebagian hilang, dan jangkrik 1 mengalami perubahan kulit atau ganti kulit. Jangkrik 1 bertahan hidup hingga 3 hari. Jangkrik 2 bertahan hidup hingga 5 hari. Sedangkan jangkrik 3 bertahan hidup hingga 7 hari. Next. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya kesimpulan akan saya bacakan sendiri. Pada hasil mini riset ini dapat kita pada mini riset yang telah kami lakukan sesuai dengan tujuan, dapat kita simpulkan bahwa pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkan zat energi atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu udara yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dari mini riset yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa ada banyak dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara, di antaranya mengganggu kesehatan makhluk hidup, kerusakan lingkungan, ekosistem, dan sebagainya. Rata-rata ketahanan hidup jangkrik setelah diberi perlakuan atau pencemaran udara kurang lebih 4,8 hari. Baiklah, Bapak dan teman-teman semuanya, mungkin sampai di sini saja presentasi dari kami. Harapan kita ke depannya untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk lebih dijaga lagi. Baiklah, kurang lebihnya dari kelompok kami. Kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.